Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Pada pertemuan kali ini kita melaksanakan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dengan materi pada kali ini adalah perundang-undangan di Indonesia. Oke, saya izin share screen. Ya, terlihat dengan jelas dan koneksi saya apakah dapat diterima dengan baik, suara serta gambar? Jelas, Pak. Jelas ya, Rista ya. Oke. Kenapa sih kita perlu adanya undang-undang? Kenapa kita perlu adanya regulasi? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa perlu regulasi? Kenapa perlu aturan? Kenapa perlu undang-undang? Dan segala sesuatu ya, yang terjadi atau aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Ada aturannya, ada aturan main, ada prosedurnya, ada regulasinya yang mengatur kepentingan satu dengan kepentingan yang lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi gesekan, tidak terjadi benturan-benturan antar kepentingan. Maka kalau kita tidak ada undang-undang, ya seperti halnya kita seperti tidak diatur. Kita mau live jam berapa, kita mau nanti UTS pada pertemuan keberapa, kita tidak ada regulasi itu. Kita perlu supaya ada keteraturan, supaya ada kejelasan. Nah, misalkan ya dalam berlalu lintas perlu adanya undang-undang agar ada keteraturan, ada keselarasan, ada sebuah sebuah keadaan di mana keadaan tersebut merupakan sebuah titik keseimbangan, sebuah titik keseimbangan dalam rangka menghargai kebutuhan, kepentingan, dan tujuan orang lain. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Batasan-batasan kebebasan kita dengan orang lain itu yang seringkali kita sebut dengan regulasi. Nah, apa itu peraturan perundangan? Jadi dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Ya, jadi peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Ya. Ada norma sosial, ada norma agama, tapi di sini kita membahas tentang norma hukum, aturan hukum. Ya. Ada 3 unsur mutlak pengaturan perundang-undangan. Pertama, berisi tentang aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi, kebebasan kita
dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita bisa membeli perangkat sound system termahal sekalipun, tapi kita tidak bisa mempergunakannya maksimal. Kala itu ditaruh di kos-kosan. Kita mau nyetel dangdutan kan gitu loh, atau kita mau karaoke di kos-kosan dengan menggunakan sound system yang paling baik dengan kekuatan full, volumenya maksimal, nggak mungkin. Pasti tetangga kos kita akan komplain. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Gitu. Nah, unsur yang berikutnya yang namanya undang-undang itu memiliki sifat memaksa. Ya. Kita karena dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya undang-undang memaksa bahwa setiap perempatan ketika ada lampu lalu lintas dan lampu lalu lintas yang menyala itu warna merah, maka memiliki sifat memaksa untuk memberhentikan semua pengendara kendaraan bermotor. Di undang-undang itu bersifat memaksa. Dan undang-undang memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggar. Misal menerobos lampu merah. Selain memaksa, dia juga mempunyai sanksi. Nah, di atasnya memiliki aturan-aturan yang mengatur. Walaupun semua ingin cepat-cepat ke kampus atau ke tempat kerjanya, manakala di perempatan ya harus ikut aturan lampu merah. Karena apa? Membatasi tingkah laku manusia, ya harus gantian. Ini harus dipahami. Banyak sekali orang yang tidak memahami di poin pertama bahwa aturan tersebut mengatur dan membatasi. Kalau kita paham, ya di poin pertama tentang bahwa undang-undang merupakan aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat, kita akan menghargai. Yang ada lagi yang menerobos lampu merah. Tidak ada lagi yang menerobos hak pejalan kaki. Apalagi sekarang trotoarnya sudah mulai dirapikan oleh pemerintah. Tapi masih digunakan untuk kendaraan bermotor roda 2. Digunakan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2. Sehingga kita tidak memahami bahwa kita dalam mengendarai motor, kendaraan motor roda 2 dibatasi oleh hak pejalan kaki. Walaupun di trotoar kosong, gitu, ya kita tidak bisa. Walaupun trotoar kosong, tidak serta-merta kita langsung buka lapak di situ bawa gerobak. Nah, ini yang harus kita paham. Ketika itu kita memahami, maka undang-undang tidak akan memiliki unsur paksaan kalau kita sudah memahami. Yang poin sifat memaksa dan membuat sanksi tidak perlu, karena sudah sadar hukum. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tata perundang-undangan, tata peraturan perundang-undangan adalah tata peraturan perundangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan lain. Jadi kita tidak serta-merta bicara peraturan perundang-undangan itu kita pakai semua, tidak. Ada hierarkinya, ada klasifikasinya. Nah, yang berlaku di Indonesia,
tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama apa? Undang-undang yang paling tinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang paling tinggi. Maka di dalamnya pernah kita bahas adalah tujuan dari bangsa Indonesia ada 4. Udah itu yang paling tinggi. Gitu. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum, ya. Jadi kalau diurut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan bangsa Indonesia. Maka di breakdown ketika melindungi segenap bangsa Indonesia, apa saja sih yang dikatakan kategori melindungi segenap bangsa Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, turunannya seperti apa, kebijakan-kebijakan apa yang di dalamnya terdapat tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, memajukan dan mensejahterakan umum semua tanpa terkecuali, ada turunan-turunan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Anda sebagai calon guru SD itu memiliki cita-cita apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia. Nah, di bawah itu ada ketetapan MPR. Ada undang-undang peraturan pengganti undang-undang, Perpu, ada PP peraturan pemerintah, ya, di bawahnya lagi ada Perpres, peraturan presiden, kemudian ada Perda provinsi, sampai terakhir Perda kabupaten, sampai yang paling dasar peraturan RT. Peraturan keluarga. Setiap keluarga memiliki peraturan yang berbeda-beda. Yang lingkup paling kecil, sistem sosial kita yang paling kecil adalah keluarga. Sistem pemerintahan terkecil keluarga. Setiap keluarga memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ada yang setelah Isya harus di rumah semuanya. Atau maghrib harus di rumah, berjamaah semua di rumah. Ada peraturan harus subuh berjamaah. Ada yang harus berjamaahnya di masjid. Ada yang setelah subuh kita harus tadarus. Nah, itu kan peraturan setiap keluarga beda-beda. Ada yang setiap weekend kita harus nonton semua sekeluarga. Nah, itu peraturan yang paling rendah. Ya. Jangan tiba-tiba nanti bilang sama orang tuanya, "Pak, peraturan kita tidak sesuai dengan undang-undang." Jauh. Nah, itu yang menjadi urutan perundang-undangan. Ya. Nah, perbandingan, nah ini perbandingan tata urutan perundang-undangan tahun 66 dan 2004. Ya. Ini Anda bisa baca tata urutan perundang-undangan menurut MPR tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ini tahun 66. Kemudian direvisi pada tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Kemudian tahun 2004 menjadi ada revisi yang terakhir di tahun 2011, ya, nomor 12, ya, tata urutan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti kalian bisa searching, ya. Nah, kemudian azas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Azas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah antara lain dikatakan di sini yang pertama kejelasan tujuan. Ya.
Bagaimana undang-undang itu dibuat berdasarkan kejelasan tujuan. Soalnya saat ini pemerintah mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang ITE. Nah, kita harus tahu tujuannya apa kita merevisi Undang-Undang ITE, manfaatnya apa. Setelah kita tetapkan tujuannya jelas, lembaganya apa? Kelembagaan. Lembaganya yang mengurusi dan akan merevisi ini siapa saja. Kemudian unsur kesesuaian. Apakah sesuai dengan kondisi saat ini? Ya, ketika kita merevisi undang-undang ini sangat perlu, karena sekarang apa? Perkuliahan sudah menggunakan online. Bisa saja disalahgunakan. Perbedaan dengan beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu masih menggunakan SMS. Belum ada Google Meeting. Belum diatur. Mungkin dulu dengan adanya saluran komunikasi yang masih sedikit, informasi-informasi yang sifatnya hoax masih sedikit. Maka untuk menyesuaikan itu banyak sekali kesesuaian-kesesuaian yang harus dicantumkan, harus disesuaikan dengan undang-undang ITE yang baru. Kemudian pembentukan peraturan itu dapat dilaksanakan konkret. Manakala tidak bisa dilaksanakan ya jangan dikatakan sebagai undang-undang. Kalau tidak bisa dilaksanakan. Kemudian asas pembentukan adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Memiliki kebermanfaatan atau tidak undang-undang tersebut. Ya, ketika kebijakan pemerintah untuk mungkin saat ini mengimpor beras, memiliki daya guna dan kehasilgunaan baik tidak. Kita mengimpor beras pada saat harga gabah turun. Pada saat kondisi pandemi, apakah itu memiliki daya guna, kehasilgunaan? Kemudian kejelasan rumusan secara verbal, secara tata bahasa, apakah undang-undang tersebut memiliki ambigu dan makna ganda. Ini juga harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan tentang keterbukaan. Ya, undang-undang ini harus terbuka dan harus bisa menerima kritik dalam rangka kritik yang baru. Yang berikutnya, materi muatan peraturan perundang-undangan. Di dalam perundang-undangan harus ada unsur yang sifatnya pengayoman, melindungi, mengayomi masyarakat. Ya. Tadi tujuan pertama kita melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian ada muatan kemanusiaan. Hak asasi manusia ditunjung tinggi dalam materi perundang-undangan. Kemudian ada nilai-nilai kebangsaan. Nah, kemarin sudah kita bahas bagaimana tentang integrasi bangsa, identitas bangsa, nah, itu harus ada. Kemudian ada materi kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, wajib, keadilan, kesamaan kedudukan, keterlibatan dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Ini merupakan materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Yang paling tinggi kita UUD 45. Maka seringkali kita melihat fenomena-fenomena di masyarakat, sering mengatakan tokoh-tokoh politik itu, mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa dasar negara kita yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya.
adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya harus bersumber berdasar pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat peraturan-peraturan atau ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para penguasa negara, sehingga segala sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan dengan kehidupan bernegara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang berikutnya, setelah Undang-Undang Dasar, satu hierarki di bawahnya tadi dijelaskan ya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). TAP MPR adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam. Jadi setelah Undang-Undang Dasar baru TAP MPR. Dalam landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki. Walaupun tidak dimasukkan bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak berlaku. Ya. Pada tahun 2004. Ya. Kemudian pada Undang-Undang tahun 2014 dimasukkan kembali tata urutan perundang-undangan MPR. Jadi antara 2004 sampai 2014 sempat hilang tuh ketetapan MPR, tidak dijadikan sebagai rujukan perundang-undangan. Tetapi pada tahun 2014 MPR dimasukkan kembali dalam tata urutan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Nah, setelah TAP MPR, berikutnya adalah Perpu, ya, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi melaksanakan Undang-Undang Dasar. Misalnya di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 itu dijabarkan oleh DPR ke dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi lebih spesifik ya di dalam undang-undang. Nah, peraturan mengganti undang-undang merupakan kedudukan peraturan pemerintah setingkat undang-undang yang berfungsi sebagai undang-undang darurat atau emergency law. Ya, pada hakikatnya peraturan pemerintah mengganti undang-undang sama derajatnya dengan undang-undang, hanya syarat pembentukannya yang berbeda, ya, namanya emergency law. Ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk oleh Presiden untuk antisipasi keadaan yang genting dan memaksa. Jadi ada unsur paksaan keadaan terhadap yang harus segera diantisipasi, tetapi masih dalam koridor hukum. Ya. Contoh Perpu, ya, misalkan tentang Perpu nomor 1 tahun 2009 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi pertama Perpu dulu, ketika sudah fix baru dijadikan undang-undang. Kenapa jangan Perpu? Karena sifatnya darurat. Oke, kemarin Omnibus Law, Perpu dulu menjadi undang-undang. Nah, satu hierarki lagi di bawahnya, jadi
tadi ada undang-undang dasar, ada tap MPR, ada undang-undang dan perpu, baru ada peraturan pemerintah pelaksanaan dari undang-undang. Jadi dari undang-undang baru diturunkan lagi, dijabarkan lagi menjadi peraturan. Nah, yang di dalamnya memuat aturan-aturan umum untuk pelaksanaan undang-undang. Bisa jadi di dalamnya itu lebih mengatur tentang petunjuk teknis, ya, juknis, juklah dari pelaksanaannya. Contoh, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Ya, peraturan pemerintahnya keluar PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa tembakau bagi kesehatan. Jadi turunannya, ya. Jadi undang-undang dulu, baru PP, ya, peraturan pemerintah. Kemudian berikutnya baru peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Jadi ada undang-undang, ada PP, ada perpres. Jadi kalau kita akan mengutip sebuah kebijakan, yang paling tinggi ya undang-undang, peraturan pemerintah, gitu loh. Baru perpres. Nah, setelah perpres baru peraturan daerah. Misalnya kemarin ketika PSBB, setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda, kebijakan yang berbeda-beda. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Maka kemarin ketika perda-perda ini tidak sesuai dengan perpres, ya akan dianulir. Yang kita gunakan adalah perpresnya. Setelah perda ada daerah, kabupaten, karena setiap kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten berdasarkan persetujuan dari bupati atau wali kota. Perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan karena setiap daerah memiliki tingkat kesulitan dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian ini sudah 35 menit ya baru masuk, saya terganggu sebetulnya. Kan kita sudah sepakat ya, kita mulai jam berapa gitu ya. Kemudian sumber-sumber hukum ya, di mana tempat di mana ditemukan aturan-aturan. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sumber-sumber hukum dilihat dari dua unsur. Yang pertama hukum material dan hukum formil. Hukum formil di mana tempat ditemukan aturan-aturan termasuk sebagai sumber hukum formil, yaitu undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin. Baik, ada pertanyaan? Seperti ada yang mengangkat tangan. Siapa yang mengangkat tangan tadi? Ya, Pesa, silakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah pembatalan peraturan perundang-undangan dengan pengesampingan peraturan perundang-undangan itu sama? Dan sebetulnya apa faktor yang bisa membatalkan dan mengesampingkan undang-undang tersebut? Faktor yang mengesampingkan dari undang-undang tersebut itu dapat dilihat tadi bahwa asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan. Jadi dalam rangka membentuk undang-undang harus memenuhi asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Misalnya kejelasan tujuannya, tadi saya jelaskan, kemudian lembaga yang membuat, kesesuaian dengan tujuan yang akan dicapai, kemudian apakah undang-undang tersebut dapat dilaksanakan, apakah kedaya gunaan dan kehasil gunaannya itu bisa dilihat, kejelasan dan rumusan serta
keterbukaan. Contoh misalkan dapat dilaksanakan ya. Pada saat ini mungkin pemerintah ingin membatasi misalkan undang-undang pembatasan kendaraan umum yang usianya lebih dari 5 tahun untuk dibatasi di dalam ibu kota negara. Itu kan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dulu pernah ada wacana, ada begitu kan? Kenapa? Oh, karena daya beli masyarakatnya belum baik. Bangsa Indonesia masih membeli kendaraan bermotor yang baru-baru itu masih belum mampu karena mahal, maka belinya yang second. Nah, yang second ini sudah di atas 5 tahun semua. Nah, kalau kita laksanakan perundang-undangan pembatasan tahun di ibu kota gitu loh, atau di kota-kota besar, ini kan menjadikan sebuah protes dari masyarakat. Kenapa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, kan? Sehingga bisa mengakibatkan pembatalan itu tadi. Bukan belum sampai disahkan malahan. Itu harus dipenuhi. Kemudian materinya juga harus sesuai dengan tadi, dari pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, dan seterusnya, sampai ada unsur keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ketika yang terbaru ini kita kemarin ribut-ribut terkait Omnibus Law, apakah kita sudah melihat kedua aspek ini? Dari mulai asas pembentukan sampai materi muatan. Nah, ini kan kita harus coba teliti, dan apakah masyarakat pun paham? Jangan-jangan cuma sekedar dikasih uang untuk demo. Padahal ke semua unsur ini baik materi maupun asas sudah terpenuhi semua. Hanya karena berita, hoax, dan sebagainya, kita tidak memverifikasi asas-asasnya dan materinya, maka kita mudah terpancing. Bahkan ada yang sudah memenuhi asas-asas ini, pada saat pelaksanaannya juga tidak sesuai, kita juga bisa batal. Ya, Nesa, ada lagi? Ya Pak, terima kasih. Saya mau bertanya Pak. Angkat raise hand ya, jadi saya bisa lihat ya. Siapa nih? Oh, Miss Wahyu, Susan. Iya Pak. Nih, ini masyarakat itu kan dituntut untuk mengikuti aturan-aturan ya Pak. Terus manfaatnya aturan sama undang-undang untuk masyarakat itu apa? Manfaat dan apa? Manfaat undang-undang dan aturan-aturan itu untuk masyarakat itu apa? Oke. Manfaat undang-undang untuk masyarakat tadi. Saya tanya di awal, kenapa perlu regulasi? Kenapa perlu undang-undang? Kenapa perlu peraturan? Ya, kenapa? Kita hidup kebebasan kita, ya tidak mutlak. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Gitu loh. Kebebasan kita dibatasi oleh orang lain, sehingga diperlukan pembatasan-pembatasan itu agar teratur. Tadi saya contohkan ketika di perapatan jalan, ya kita harus batasi. Gitu loh. Saya ingin cepat-cepat, tapi manakala saya masih berada di belakang lampu merah, kan begitu kan? Kita harus mau tidak mau ikut diatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Agar apa? Terjadi kesesuaian. Bukan dari saya saja yang pengen didahulukan, orang lain juga pengen didahulukan. Supaya tidak crowded, maka dibuatlah aturan mengantri. Walaupun saya memiliki waktu yang sempit, yang sangat padat, tapi saya harus rela mengantri. Untuk apa? Saya menghargai orang lain. Bukan hanya saya saja yang memiliki waktu yang padat, orang lain pun juga. Maka undang-undang itu perlu. Untuk apa? Untuk membatasi tingkah manusia. Bayangkan kalau semua orang terburu-buru untuk membayar di kasir Carrefour.
tidak adanya peraturan untuk antri, akan jadi kredit, akan menjadi sebuah pertikaian. Maka diperlukan aturan untuk membatasi itu. Aturannya sifatnya memaksa. Bahkan sampai ada kreativitas yang antri bukan orangnya, sendalnya. Pernah lihat nggak? Gitu loh. Kita harus antri, harus ada aturan. Contoh kecilnya sederhana seperti itu. Ya, maka itu pentingnya sebuah undang-undang diciptakan. Begitu, Mas Santika. Yang lain? Yang lain sudah lapar nih ya? Biasanya ya, Rista biasanya. Rista kemana Rista itu? Sama Mbak Tami biasanya. Baik, cukup jelas materi kali ini. Baik, kalau cukup jelas, saya akhiri perkuliahan kita. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa terus diberikan kemudahan untuk belajar. Ya. Dan saya juga nanti akan coba sampaikan Google Classroom kita. Ya, ini kan baru tatap mukanya ya, tatap mayanya ya, tapi nanti ada berbagai macam tugas dan ujian-ujian yang saya menggunakan Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti merekam, tapi jangan live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.